Baik, perkenalkan nama saya Valentino Michael Rizali Muda dengan NPM 51220108. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kami yaitu Teknik Pemodelan dan Simulasi. Masalah yang kami ambil yaitu analisis dan simulasi antrian di Puskesmas Sasi Kefamnanu, studi kasus efisiensi layanan kesehatan. Baik, pada yang pertama yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan ini ada 5 poin utama. Yang pertama yaitu lokasi studi kasus. Lokasi studi kasus kami ini pada Puskesmas Sasi Kefamnanu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Poin yang kedua yaitu pengaruh perkembangan teknologi bagi Puskesmas Sasi Kefamnanu. Nah, sebagaimana kita lihat pada zaman sekarang teknologi sangat berkembang dengan pesat. Oleh karena itu dapat menuntut instansi atau puskesmas tersebut untuk tidak kalah maju dalam teknologi sehingga dapat meningkatkan aktivitas operasional dalam puskesmas tersebut. Yang poin ketiga yaitu masalah atau tantangan yang dihadapi oleh puskesmas. Masalah atau tantangannya yaitu Puskesmas Sasi Kefamnanu menghadapi tantangan dalam memberikan layanan kesehatan yang efisien, terutama terkait dengan manajemen antrian. Berikut poin yang berikut yaitu metode penelitian yang digunakan. Jadi metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan simulasi antrian yang komprehensif dengan mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif dari berbagai sumber. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan tenaga kesehatan, dan pencatatan sistematis alur kedatangan pasien serta waktu pelayanan di setiap unit. Poin yang kelima yaitu strategi utama yang digunakan. Jadi baik, strategi utama meliputi penerapan sistem antrian digital, pelatihan ulang tenaga kesehatan dalam manajemen alur pasien, pengoptimalian pembagian tugas, dan pembangunan infrastruktur teknologi informasi sederhana untuk mendukung koordinasi antar unit. Baik, selanjutnya yaitu kajian pustaka. Teori antrian adalah cabang matematika yang mempelajari fenomena menunggu dalam suatu sistem di mana sejumlah entitas mengantri untuk mendapatkan layanan. Terdapat 2 komponen utama sistem antrian, yaitu sumber kedatangan atau input dan mekanisme pelayanan. Disiplin antrian. Disiplin antrian adalah aturan atau mekanisme yang menentukan urutan dan prioritas pelayanan dalam suatu sistem antrian. Ada beberapa disiplin antrian. Yang pertama first in first out, yang kedua last in first out, priority QA, shortest job first, random selection, dan yang terakhir adalah service in random order. Selanjutnya struktur antrian. Dalam slide tersebut juga sudah menjelaskan apa itu struktur antrian tersendiri. Langsung saya jelaskan, ada 4 jenis struktur antrian. Yang pertama model single channel single phase, model single channel multi phase, model multi channel single phase, dan model multi channel multi phase. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis sistem antrian di Puskesmas Kefamnanu. Dalam artikel dan slide kami juga sudah kami utarakan populasi dan sampelnya. Jadi lokasi dan waktu penelitian ini lokasinya di Puskesmas Sasi, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitiannya pada Desember 2024 dalam kurun waktu 1 minggu. Jadi untuk populasi, teknik sampel, dan besar sampel sudah ada pada slide PPT kami. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Pada metode pengumpulan data ini yang pertama yaitu observasi langsung, di mana ada pengamatan sistematis alur antrian, pencatatan waktu kedatangan dan pelayanan. Selanjutnya wawancara. Wawancara ini terstruktur dengan petugas kesehatan dan konfirmasi data dan informasi tambahan. Terakhir itu dokumentasi. Yang pertama adalah rekam medis, catatan kunjungan pasien, dan dokumentasi proses antrian. Pada hasil dan pembahasan ini dalam PPT kami ini dan artikel juga kami ini juga telah kami tampilkan data penelitian kami selama 1 minggu pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sampai Minggu 8 Desember 2024, di mana pelayanan Senin sampai Jumat itu pelayanan kesehatan pada umum, dan pada Sabtu dan Minggu itu cuma khusus UGD. Untuk jumlah pasien totalnya itu adalah 131 dalam minggu itu dengan rata-rata 18,71. Untuk pencarian total dan rata-rata kami menggunakan rumus Excel yaitu sum dan average. Ada beberapa banyak
pelayanan kesehatan pada puskesmas Sasi seperti surat keterangan sehat, pelayanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, dan lain sebagainya. Untuk waktunya pelayanan itu pada jam 7 sampai jam 12 siang. Untuk waktu tunggu rata-rata tunggu pasien di puskesmas Sasi itu adalah sekitar 45 menit, tetapi terkadang itu tergantung pada kedatangan pasien. Untuk jumlah pasiennya itu data yang kami ambil tuh terbanyak itu 50, tetapi pada penelitian kami itu sudah kami utarakan, sudah kami tampilkan data yang kami dapat. Untuk jumlah petugas itu pada loket tersebut tuh ada 3 petugas, dan model antrian yang digunakan itu adalah antrian MM1, di mana kedatangan pasien mengikuti distribusi patient dan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi. Yang pertama adalah jumlah petugas, yang kedua adalah proses pendaftaran, ketiga adalah kapasitas ruang tunggu. Rekomendasi dari kami untuk peningkatan pelayanan di puskesmas Sasi itu, yang pertama itu menambah jumlah petugas pada jam sibuk. Yang kedua, mengimplementasikan sistem pendaftaran online untuk mengurangi waktu tunggu. Ketiga adalah menambah kapasitas ruang tunggu agar pasien merasa lebih nyaman. Karena menurut penelitian kami, ruang yang disediakan itu sangat kurang, sehingga beberapa pasien itu harus menunggu di luar, dan itu juga mengakibatkan macet atau antri yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah penyediaan fasilitas atau implementasi IT yang lebih memadai. Oke, baik, demikianlah presentasi artikel kami. Dapat saya simpulkan bahwa artikel ini membahas dan menganalisis sistem antrian di puskesmas Sasi Keva Mananu untuk mengevaluasi dan efisiensi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan metode simulasi antrian. Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan utama yang menyebabkan waktu tunggu pasien yang lama dan kapasitas pelayanan yang kurang optimal dengan menerapkan hasil analisis, simulasi, dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mengurangi waktu pasien. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Feby Bilang Labi dengan NPM 51210021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan analisis dan simulasi antrian di puskesmas dengan studi kasus efisiensi layanan kesehatan. Yang pertama, pendahuluan, yaitu lokasi studi kasusnya adalah di puskesmas Sasi Keva Mananu. Yang kedua, apa sih pengaruh perkembangan teknologi bagi puskesmas Sasi Keva Mananu? Perkembangan teknologi meningkatkan efisiensi layanan di puskesmas Sasi Keva Mananu seperti sistem antrian, digitalisasi rekam medis, dan pengelolaan operasional. Teknologi juga mempermudah akses informasi dan mendukung telemedicine. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, dan kebutuhan anggaran perlu diatasi agar teknologi dapat dioptimalkan untuk pelayanan kesehatan. Yang kedua, masalah atau tantangan yang dihadapi puskesmas Sasi Keva Mananu adalah menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola aliran pasien yang datang dengan berbagai kebutuhan medis dan latar belakang sosial yang beragam. Yang ketiga, metode yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan mixed methods dengan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, strategi utama yang digunakan adalah penerapan sistem antrian digital, pelatihan ulang tenaga kesehatan dalam manajemen alur pasien, pengoptimalan pembagian tugas, dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi sederhana untuk mendukung koordinasi antar unit. Yang kedua yaitu kajian pustaka. Teori antrian adalah cabang matematika yang fokus mempelajari fenomena menunggu dalam suatu sistem di mana sejumlah entitas seperti orang, kendaraan, dan paket data mengantri untuk mendapatkan layanan. Yang kedua, komponen utama sistem antrian yaitu sumber kedatangan atau input, dan yang kedua mekanisme pelayanan. Yang ketiga, disiplin antrian. Disiplin antrian adalah aturan atau mekanisme yang menentukan urutan pelayanan dalam suatu sistem antrian, yaitu first in first out, artinya pertama yang masuk adalah yang pertama dilayani. Last in first out adalah entitas terakhir yang masuk adalah yang pertama dilayani. Yang ketiga,
Priority queue artinya pelayanan berdasarkan tingkat prioritas. Yang keempat, shortage job first artinya melayani entitas dengan waktu layanan terpendek terlebih dahulu. Yang kelima, random selection artinya pemilihan entitas untuk dilayani secara acak. Dan yang terakhir, service in random order artinya pemilihan acak dari antrian yang ada. Yang keempat, metode penelitian yaitu mixed methods dengan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis sistem antrian di Puskesmas Kevemenanu. Untuk lokasi dan waktunya ditampilkan di slide. Dan juga metode pengumpulan datanya ada yang pertama, observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Untuk hasil dan pembahasan akan ditampilkan di slide. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah artikel ini membahas dan menganalisis sistem antrian di Puskesmas Sasi Kevemenanu untuk mengevaluasi dan efisiensi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan metode simulasi antrian. Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan utama yang menyebabkan waktu tunggu pasien yang lama dan kapasitas pelayanan yang kurang optimal dengan menerapkan hasil analisis, simulasi, dan rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan dan mengurangi waktu tunggu. Perkenalkan, nama saya Komang Trisetiawan. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang artikel kami, yaitu analisis dan simulasi antrian di Puskesmas Kevemenanu, studi kasus pada efisiensi layanan kesehatan. Dulu, lokasi studi kasus yang kami ambil ini berada pada Puskesmas Sasi Kevemenanu. Yang kedua, pengaruh pengembangan teknologi bagi Puskesmas Sasi Kevemenanu. Yang ketiga, masalah tantangan yang dihadapi oleh Puskesmas. Yang keempat, metode penelitian yang digunakan. Yang kelima, strategi utama yang digunakan. Kajian pustaka, teori antrian adalah cabang matematika yang mempelajari fenomena menunggu dalam suatu sistem di mana sejumlah entitas seperti orang, kendaraan, paket data, mengantri untuk mendapatkan layanan. Komponen komponen utama sistem antrian yang pertama itu sumber kedatangan atau input, yang kedua mekanisme pelayanan. Berikutnya ada disiplin antrian. Disiplin antrian adalah aturan atau mekanisme yang digunakan untuk menentukan urutan dan prioritas pelayanan dalam suatu sistem antrian, seperti first in first out, last in first out, priority unique, sort job first, random selection, service in random order. Struktur antrian. Struktur antrian merupakan kerangka sistematis yang menggambarkan bagaimana entitas atau individu tersusun dan berinteraksi dalam proses penungguan layanan. Ada 4 jenis struktur antrian, yaitu yang pertama model single channel atau single phase, yang kedua model single channel multi phase, yang ketiga model multi channel single phase, yang keempat model multi channel multi phase. Metode penelitian di sini kami menggunakan pendekatan mixed method dengan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis sistem antrian di Puskesmas Kevemenanu. Jadi di sini lokasi dan waktu penelitian kami melakukan lokasi pada Puskesmas Sasi Kevemenanu Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan waktu penelitian itu pada 1 minggu di bulan Desember 2024. Populasi dan sampel itu seluruh pasien yang berkunjung ke Puskesmas Kevemenanu. Kedua, total kunjungan rata-rata 415 pasien per bulan. Teknik sampling: A. Metode purposive sampling. B. Kriteria inklusi. Pasien yang mendapatkan layanan di Puskesmas bersedia menjadi responden dan dalam kondisi sehat dan imunitas. Besar sampel itu jumlah sampel pasien ada 1245 pasien. Teknik penentuan menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kepercayaan 95%. Metode penelitian itu
pertama, pengumpulan data. Itu melakukan observasi langsung, itu pengamatan sistematis alur antrian. Yang kedua, pencatatan waktu kedatangan dan pelayanan. Itu berikutnya ada wawancara terstruktur dengan petugas kesehatan yang bekerja di puskesmas. Yang kedua, konfirmasi data dan informasi tambahan. Yang ketiga, dokumentasi berupa rekam medis, catatan kunjungan pasien, dan dokumentasi proses antrian. Nah, ya di sini ada hasil dan pembahasan. Data hasil penelitian dalam kurun waktu 1 minggu yang telah kami buat pada bulan Desember ini. Itu hari Senin sampai Jumat itu jenis pelayanan kesehatan, sedangkan Sabtu dan Minggu itu pelayanannya untuk khusus unit gawat darurat. Jadi total jumlah pasien pada 1 minggu tersebut ada 131 orang dengan rata-rata sekitar 19 orang. Keterangan jenis pelayanan di puskesmas Sasi itu yang pertama ada surat keterangan kesehatan, yang kedua pelayanan kesehatan ibu dan anak, yang ketiga imunisasi, yang keempat pelayanan kesehatan gigi dan mulut, yang kelima pelayanan kesehatan lansia, yang keenam pelayanan laboratorium sederhana, yang ketujuh pelayanan keluarga berencana. Di sini dengan catatan waktu pelayanan kesehatan pada puskesmas dari jam 7 sampai jam 12 siang. Jadi waktu tunggu rata-rata pasien di puskesmas Sasi itu sekitar 45 menit. Untuk waktu ini bervariasi tergantung pada waktu kedatangan pasien, dengan waktu tunggu tertinggi menjadi pada jam sibuk antara jam 8 hingga jam 10. Jumlah pasien selama periode pengamatan tercatat 50 pasien dengan puncak kedatangan mencapai 80 pasien pada hari tertentu. Jumlah petugas terdapat 3 petugas kesehatan yang bertugas di bagian pelayanan umum yang seringkali tidak cukup untuk melayani jumlah pasien yang datang, terutama pada jam sibuk. Itu model yang berikut model antrian yang digunakan berdasarkan data yang diperoleh. Model antrian digunakan itu ada model single phase, di mana kedatangan pasien mengikuti distribusi obat dan waktu pelayanan distribusi tersebut. Hasil dan pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil efisiensi ada beberapa faktor, yaitu pertama jumlah petugas, yang kedua proses pendaftaran, yang ketiga kapasitas ruang tunggu. Jadi di sini ada beberapa rekomendasi untuk peningkatan. Yang pertama, menambah jumlah petugas pada jam sibuk. Yang kedua, mengimplementasikan sistem pendaftaran online untuk mengurangi waktu tunggu. Yang ketiga, menambah kapasitas ruang tunggu agar pasien merasa nyaman. Yang keempat, menyediakan fasilitas atau implementasi IT yang lebih memadai. Kesimpulan dari artikel kami ini adalah, artikel ini membahas dan menganalisis sistem antrian di Puskesmas Sasi Kepmenanu untuk mengevaluasi dan efisiensi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan metode simulasi antrian. Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan utama yang menyebabkan waktu tunggu pasien yang lama dan kapasitas pelayanan yang kurang optimal, dengan menerapkan hasil analisis, simulasi, dan rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan dan mengurangi waktu tunggu pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Gaspar Golbert Kolo akan mempresentasikan tugas mata kuliah teknik pemodelan dan simulasi dengan masalah analisis dan simulasi antrian di Puskesmas Sasi Kepmenanu. Studi kasus efisiensi layanan kesehatan. Pendahuluan, lokasi studi kasus yang kami ambil yaitu Puskesmas Sasi kilometer 7. Yang kedua, pengaruh perkembangan teknologi bagi Puskesmas Sasi Kepmenanu, yaitu perkembangan dan kemajuan teknologi menuntut puskesmas atau instansi tersebut untuk turut ikut dengan perkembangan teknologi sehingga puskesmas turut maju sesuai perkembangan teknologi dan juga memajukan proses pelayanan kesehatan yang lebih canggih.
Yang ketiga, masalah atau tantangan yang dihadapi oleh puskesmas. Puskesmas Kepri Manado menghadapi tantangan dan memberikan layanan kesehatan yang efisiensi, terutama terkait dengan manajemen antrian pasien. Yang keempat, metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan simulasi antrian yang komprehensif dengan mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif dari berbagai sumber. Pengumpulan data ini dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan tenaga kesehatan, dan pencatatan sistematis alur kedatangan pasien serta waktu pelayanan di setiap unit. Yang kelima, strategi utama yang digunakan. Strategi utama ini meliputi penerapan sistem antrian digital, pelatihan ulang tenaga kesehatan dalam manajemen alur pasien, pengoptimalan pembagian tugas, dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi sederhana untuk mendukung koordinasi antar unit. Yang berikut, kajian pustaka. Yang pertama, teori antrian. Teori antrian adalah cabang matematika yang mempelajari fenomena menunggu dalam suatu sistem, di mana sejumlah entitas atau seperti orang, kendaraan, paket data mengantri untuk mendapatkan layanan. Yang kedua, komponen utama sistem antrian. Yang pertama, sumber kedatangan atau input. Yang kedua, mekanisme pelayanan. Yang berikut, disiplin antrian. Disiplin antrian adalah aturan atau mekanisme yang menentukan urutan dan prioritas pelayanan dalam suatu sistem antrian. Itu yang pertama, first on first out atau FIFO. Yang kedua, last in first out atau LIFO. Yang ketiga, priority queue atau antrian prioritas. Yang keempat, shortest job first atau SJF. Yang kelima, random selection atau seleksi acak. Yang keenam, service in random order atau SIRO. Yang berikut, struktur antrian. Struktur antrian merupakan kerangka sistematis yang menggambarkan bagaimana entitas atau individu tersusun dan berinteraksi dalam proses menunggu layanan. Berikut merupakan 4 jenis struktur antrian. Yang pertama, model single channel atau single phase. Yang kedua, model single channel multi phase. Yang ketiga, model multi channel single phase. Yang keempat, model multi channel multi phase. Berikut metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Makeshift atau Makeshift methods dengan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis sistem antrian di Puskesmas Kepri Manado. Yang pertama, populasi dan sampel. Pertama, populasi seluruh pasien yang berkunjung ke Puskesmas Kepri Manado. Yang kedua, total kunjungan rata-rata 415 pasien per bulan. Yang berikut, teknik sampling. Pertama, metode yang digunakan yaitu purpose sampling. Yang kedua, kriteria inklusi. Kriteria inklusi yang pertama, pasien yang mendapatkan layanan di puskesmas. Yang kedua, bersedia menjadi responden. Yang ketiga, dalam kondisi sehat dan dapat berkomunikasi. Berikut lokasi dan waktu penelitian. Lokasi yang diambil Puskesmas Kepri Manado, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Waktu penelitian Desember 2024. Durasi yang digunakan 1 minggu. Yang berikut besar sampel. Jadi di sini yang pertama, jumlah sampel yaitu
1.245 pasien. Yang kedua, teknik penentuan. Teknik penentuan ini menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kepercayaan 95%. Metode penelitian yang pertama, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini yang pertama, observasi langsung, yaitu pengamatan sistematis alur antrian dan pencatatan waktu kedatangan dan pelayanan. Yang kedua, wawancara. Wawancara terstruktur dengan petugas kesehatan dan konfirmasi data dan informasi tambahan. Yang ketiga, dokumentasi, rekam medis, catatan kunjungan pasien dan dokumentasi proses antrian. Hasil dan pembahasan. Data hasil penelitian dalam kurun waktu 1 minggu mulai dari tanggal 2 Desember 2024 sampai Minggu 8 Desember 2024. Jadi di sini jenis pelayanan yang dilayani yaitu pelayanan kesehatan. Jumlah pasien dari Senin 2 Desember 2024 sampai Minggu 8 Desember 2024 total semua 131 pasien dengan rata-rata pengunjung 18,71. Jadi keterangannya jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas Sasi. Yang pertama, membuat surat keterangan sehat. Yang kedua, pelayanan kesehatan ibu dan anak atau KIA. Yang ketiga, imunisasi. Yang keempat, pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Yang kelima, pelayanan kesehatan lansia. Keenam, pelayanan laboratorium sederhana. Ketujuh, pelayanan keluarga berencana atau KB. Perhitungan total menggunakan Excel yaitu sum C2 sampai C8. Perhitungan rata-rata menggunakan Excel average C2 sampai C8. Jadi waktu pelayanan kesehatan puskesmas dimulai dari jam 7 sampai jam 12. Yang berikut waktu tunggu rata-rata. Rata-rata waktu tunggu pasien di Puskesmas Sasi adalah 45 menit. Waktu tunggu ini bervariasi tergantung pada waktu kedatangan pasien. Dengan waktu tunggu tertinggi terjadi pada jam sibuk yaitu antara jam 8 hingga jam 10. Jumlah pasien selama periode pengamatan tercatat rata-rata 50 pasien yang datang setiap hari dengan puncak kedatangan mencapai 80 pasien pada hari-hari tertentu. Yang berikut jumlah petugas. Di sini terdapat 3 petugas kesehatan yang bertugas di bagian pelayanan umum, yang seringkali tidak cukup untuk menangani jumlah pasien yang datang, terutama pada jam sibuk. Model antrian yang digunakan berdasarkan data yang diperoleh, yaitu model antrian yang sesuai untuk Puskesmas Sasi adalah model MM1, di mana kedatangan pasien mengikuti distribusi posisi dan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi antrian di Puskesmas Sasi, antara lain yang pertama, jumlah petugas. Jumlah petugas terbatas menjadi salah satu penyebab utama waktu tunggu yang lama. Yang kedua, proses pendaftaran. Proses pendaftaran yang masih manual juga berkontribusi terhadap waktu tunggu. Yang ketiga, kapasitas ruang tunggu. Ruang tunggu yang terbatas dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pasien. Menambah kapasitas ruang tunggu dapat membantu menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pasien. Rekomendasi untuk peningkatan. Berdasarkan hasil dan analisis simulasi, disarankan agar Puskesmas Sasi mempertimbangkan beberapa langkah untuk meningkatkan efisiensi layanan, seperti yang pertama, menambah jumlah petugas pada jam sibuk. Yang kedua, mengimplementasikan sistem pendaftaran online untuk mengurangi waktu tunggu. Yang ketiga, menambah kapasitas ruang tunggu.
agar pasien merasa lebih nyaman. Yang keempat, penyediaan fasilitas atau implementasi IT yang lebih memadai. Akhir kesimpulan, artikel ini membahas dan menganalisis sistem antrian di Puskesmas Sasi Kefem Mananu untuk mengevaluasi dan efisiensi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan metode simulasi antrian. Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan utama yang menyebabkan waktu tunggu pasien yang lama dan kapasitas pelayanan yang kurang optimal dengan menerapkan hasil analisis, simulasi, dan rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan dan mengurangi waktu tunggu pasien. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Jonathan Prempandi, NPM 51210075, mahasiswa Universitas Timur, Program Studi Teknologi Informasi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang artikel yang kami buat dengan judul Analisis dan Simulasi Antrian Puskesmas Kefem Mananu Studi Kasus Efisiensi Layanan Kesehatan. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan membahas 5 poin. Yang pertama ada lokasi studi kasus, yang kedua pengaruh perkembangan teknologi bagi Puskesmas Sasi Kefem Mananu, yang ketiga masalah atau tantangan yang dihadapi oleh Puskesmas, yang keempat metode penelitian yang digunakan, yang kelima strategi utama yang digunakan. Berikut ada juga kajian pustaka. Poin yang pertama ada teori antrian. Teori antrian adalah cabang matematika yang mempelajari fenomena menunggu dalam satu sistem di mana sejumlah entitas seperti orang, kendaraan, paket data untuk mengantri mendapatkan layanan. Baik, ada juga komponen utama dalam sistem antrian. Yang pertama sumber kedatangan atau input, yang kedua mekanisme pelayanan. Baik, ada juga disiplin antrian. Disiplin antrian adalah aturan atau mekanisme yang menggunakan aturan dan prioritas pelayanan dalam satu sistem antrian. Ada juga 6 jenis disiplin antrian. Yang pertama first in first out, yang kedua last in first out, yang ketiga priority queue, yang keempat source test job first, yang kelima random selection, yang keenam service in random order. Baik, ada juga struktur antrian. Struktur antrian adalah kerangka sistematis yang menggambarkan bagaimana entitas atau individu tersusun dan berinteraksi dalam proses menunggu layanan. Berikut ada juga 4 jenis struktur antrian. Pertama, ada model single channel strap single phase atau MM1. Yang kedua, ada model single channel multiphase atau MM1K. Yang ketiga, ada model multi channel single phase atau MMC. Yang keempat ada model channel multiphase atau MMCK. Baik, ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi bertempat pada Puskesmas Sasi Kefem Mananu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Waktu penelitian Desember 2024. Durasi 1 minggu. Yang berikut ada besar sampel. Yang pertama, jumlah sampel 1.245 pasien. Yang kedua, teknik penentuan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kepercayaan 95%. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan mixed method dengan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis sistem antrian di Puskesmas Kefem Mananu. Yang berikut ada populasi dan sampel. Populasi yang pertama seluruh pasien yang berkunjung ke Puskesmas Kefem Mananu. Yang kedua total kunjungan rata-rata 415 pasien per bulan. Yang berikut ada total sampling. Yang pertama ada metode yang digunakan yaitu purpose sampling. Yang kedua ada kriteria inklusi. Yang pertama ada pasien yang mendapatkan layanan di puskesmas. Yang kedua bersedia menjadi responden. Yang ketiga
dalam kondisi sehat dan dapat berkomunikasi. Yang berikut ada metode pengumpulan data. Metode yang pertama yaitu observasi langsung. Yang poin pertama, pengamatan sistem alur antrian. Yang kedua, pencatatan waktu kedatangan dan pelayanan. Yang kedua metode wawancara. Poinnya yaitu wawancara terstruktur dengan petugas kesehatan dan konfirmasi data dan informasi tambahan. Yang ketiga, dokumentasi. Ada juga rekam medis, catatan kunjungan pasien, dokumentasi proses antrian. Baik, hasil dan pembahasan data hasil penelitian ini dalam kurun waktu 1 minggu. Yang pertama, Senin tanggal 2 Desember 2024, jenis pelayanan kesehatan, jumlah pasien yang datang 20 orang. Yang kedua, Selasa tanggal 3 Desember 2024, jenis pelayanan kesehatan, jumlah pasien yang datang 24 orang. Yang ketiga, Rabu 4 Desember 2024, jenis pelayanan kesehatan, jumlah pasien yang datang 27 orang. Yang keempat, Kamis 5 Desember 2024, jenis pelayanan kesehatan, jumlah orang yang datang 30 orang. Yang kelima, Jumat 6 Desember 2024, jenis pelayanan kesehatan, jumlah pasien yang datang 20 orang. Yang keenam, Sabtu 7 Desember 2024, jenis pelayanan kesehatan atau UGD, jumlah pasien yang datang 5 orang. Yang ketujuh, Minggu 8 Desember 2024, jenis pelayanan kesehatan atau UGD, jumlah pasien yang datang 3 orang. Baik, dari keterangan jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas Sasi. Yang pertama, surat keterangan Sasi sehat. Yang kedua, pelayanan kesehatan ibu dan anak. Yang ketiga, imunisasi. Yang keempat, pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Yang kelima, pelayanan kesehatan lansia. Yang keenam, pelayanan laboratorium sederhana. Yang ketujuh, pelayanan keluarga berencana. Hasil dan pembahasan berikut ada juga waktu tunggu rata-rata. Rata-rata waktu tunggu pasien di Puskesmas Sasi adalah 45 menit. Waktu tunggu ini bervariasi tergantung pada waktu kedatangan pasien, dengan waktu tunggu tertentu terjadi pada jam sibuk, yaitu antara pukul 8 hingga pukul 10. Jumlah pasien selama periode pengamatan tercatat rata-rata 50% datang setiap hari, dengan puncak kedatangan mencapai 80% pada hari tertentu. Jumlah petugas, terdapat 3 petugas kesehatan yang bertugas di bagian pelayanan umum yang sering kali tidak mencukupi mengenangi jumlah pasien yang datang, terutama pada jam sibuk. Metode antrian yang digunakan berdasarkan data yang diperoleh. Model antrian yang sesuai untuk Puskesmas Sasi adalah model MM1, di mana kedatangan pasien mengikuti distribusi pasien dan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama, jumlah petugas. Jumlah petugas yang terbatas menjadi salah satu penyebab utama untuk waktu tunggu yang lama. Yang kedua, proses pendaftaran. Proses pendaftaran yang masih manual juga berkontribusi terhadap waktu tunggu. Yang ketiga, kapasitas ruang tunggu. Ruang tunggu yang terdapat dapat menyediakan kategorinya. Ruang tunggu yang terbatas tidak dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pasien. Berikut rekomendasi untuk peningkatan. Yang pertama, menambah jumlah petugas. Yang kedua, mengimplementasikan sistem pendaftaran online. Yang ketiga, menambah kapasitas ruang tunggu. Yang keempat, penyediaan fasilitas atau implementasi IT. Baik, kesimpulan dari artikel yang kami bahas yaitu menganalisis sistem antrian di Puskesmas Sasi Manado untuk mengevaluasi dan efisiensi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan metode simulasi antrian. Penelitian ini mengidentifikasikan permasalahan utama yang menyebabkan waktu tunggu pasien yang lama dan kapasitas pelayanan yang kurang optimal, dengan menerapkan hasil analisis, simulasi, dan rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan dan mengurangi waktu tunggu pasien.